Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat yang ke-14. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia, aku akan setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan mengungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jadwalnya, kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya waktu itu kuberikan. Kau berikan kepada yang menjalankan uang, supaya sebalikku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tetapi yang tidak mempunyai apapun juga yang padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perumpamaan hampir sama dengan gadis-gadis pembawa obor atau pelita. Kembali lagi, ini berhubungan dengan kerajaan surga dan secara khusus kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi pada masa itu, kita tahu itu masa tribulasi, di mana orang sulit percaya, tetapi banyak orang yang percaya juga. Nah, di sini ada hamba dari tuannya. Tuhannya itu jelas Tuhan Yesus, karena dia berkuasa mencampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap di ayat 30. Ini berarti pada waktu itu ada hamba-hamba yang dianggap hamba oleh Tuhan Yesus, tetapi ada 2 macam hamba. Hamba yang
mempertanggungjawabkan apa yang diberikan kepada tuannya, dan hamba yang tidak bertanggung jawab. Nah, di ayat awal itu dikatakan diberi sesuai dengan kesanggupannya. Jadi sudah berjanji sanggup gitu ya untuk memelihara atau mengembangkan talenta yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu itu memang untuk menjadi orang percaya itu sangat menderita. Bahkan ada tanda hidayahnya ya, yang tanda 66 nanti mengikut antikris, dan mereka bisa belanja ke supermarket, tetapi yang tidak punya tanda itu tidak bisa. Jadi mereka orang-orang percaya pada waktu itu sangat-sangat menderita. Tapi banyak orang percaya juga. Dengan demikian orang percaya pada waktu itu jelas kelihatan perbuatannya berbeda dengan orang yang tidak percaya, yang dayanya ada 666 itu. Jadi orang percaya perbuatannya jelas kelihatan. Nah, beda dengan sekarang ya. Maaf, sekarang itu ada orang Kristen sembunyi-sembunyi ada itu, dan misalnya di negeri Rusia atau di Tiongkok di mana orang yang tidak diperbolehkan menyembah Tuhan Yesus atau beragama Kristen mungkin sembunyi-sembunyi. Jadi masih ada, tapi waktu itu tidak ada. Oleh karena itu, yang disebut hamba-hamba adalah orang yang merefleksikan kepercayaannya dengan jelas, dengan perbuatan. Nah, si hamba yang diberi satu talenta jelas sekali ini sebetulnya bukan hamba itu, karena mereka mengatakan tuannya jahat. Jadi bukan orang percaya yang betul-betul percaya, karena lagi-lagi waktu itu orang percaya perbuatannya jelas kelihatan. Jadi tidak percaya si hamba yang punya diberi satu talenta. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, ada pelajaran yang bagus di sini bahwa orang percaya diberi kemampuan yang dua orang itu, yang 5 dan 2 itu ya, dan mereka melakukan tanggung jawabnya. Dan apa kata Tuhan dikatakan di sana? Hei kamu hamba yang baik dan setia, perkara-perkara yang kecil dan kamu akan memperoleh tanggung jawab yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dilihat di sini, yang tidak bertanggung jawab atau yang jahat, yang tidak percaya itu dimasukkan ke dalam ratap dan kertas gigi. Dan yang percaya dikatakannya apa? Ke tempat Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Jadi coba kita lihat ayat sebelumnya mengenai itu. Ini ya. Datang ini yang ayat ketiga, maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah ini, yang jahat tadi dimasukkan ke dalam kegelapan yang gertak gigi, tapi yang dua orang itu masih ikut kebahagiaan Tuhan. Jelas ini kebahagiaan Tuhan yaitu di mana suatu kerajaan surga atau kerajaan Allah di mana Tuhan Yesus memerintah di bumi. Ikut kebahagiaan di sana, dan menarik sekali di sini ada tanggung jawab yang besar sesudah melakukan tanggung jawab, tanda petik disebut kecil, yang apa tadi membungakan 5 talenta dan membungakan. Pelajaran yang kita lihat di sini bahwa semua yang diberikan kepada Tuhan
dipertanggungjawabkan. Dan pada waktu itu, ini pada zaman itu nanti, pada Yesus datang itu, ada tanggung jawab lebih besar daripada selama dia di zaman dimana penuh penderitaan tapi tetap setia dan baik. Nah, bagaimana dengan penerapan kita sekarang? Nah, penerapan kita sekarang jelas sekali bahwa apa yang diberikan Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, dan kalau kita mempertanggungjawabkan dengan benar, maka semakin ditambah tanggung jawab yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Ini suatu kepercayaan yang luar biasa. Mari kita menggunakan harta kita, hidup kita, bertanggung jawab kepada Tuhan. Mungkin perkara kecil, katakanlah Bapak Ibu mengajar sekolah minggu anak-anak itu bukan perkara kecil ya. Jadi mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kecil, memberi bekal untuk kehidupan mereka di masa depan. Nah, katakanlah dibanding dengan ini biasanya maaf ya, dibanding dengan pengkhotbah besar mungkin kelihatannya lebih apa? Lebih kecil ya, tetapi tidak seperti itu. Tetapi maksud saya adalah Bapak, Ibu, Saudara akan diberi tanggung jawab lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi kalau hal-hal kecil dapat kita lakukan dengan baik dan setia dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari hari ini kita melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga telah memberikan kepada kami tanggung jawab, yaitu harta benda, apapun yang kami miliki, kepandaian, kepintaran, kebijakan, semua hidup kami adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami yang sudah kami terima. Kami mohon, ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami bisa menggunakan hidup kami bermanfaat bagi orang lain dan memuliakan. Terima kasih, biarlah hari ini hari yang dapat kami gunakan untuk menjadi berkat bermanfaat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita jaga COVID belum selesai. Pakai masker dan pergi, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan atau sanitizer, kurangi mobilitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.